daripada syarat-syarat qasar, yakni syarat ringkas sholat yang 4 jadi 2. Di antaranya sholat yang diperbolehkan qasar, syaratnya sholat yang 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat nggak boleh, ya tinggal 1 tuh. Atau yang 3 rakaat 1,5, maka yang 4 ringkas jadi 2. Kemudian ada tujuan yang jelas, qasdu mawdi'in mu'ayyanin, tujuannya jelas ketika dia melakukan safar, melakukan bepergian, mau ngapain, mau silaturahmi, ya, atau mau ziarah umpamanya dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak jelas mau kemana, nggak tahu ini, habis diusir mau bini umpamanya, diusir mau bini nggak tahu kan mau kemana, luntang-lantung, itu nggak boleh dia qasar. Ya, biar kata putus Surabaya juga, kata dia nggak punya tujuan jelas, maka tidak diperkenankan. Kemudian perjalanannya adalah safaruhu mubah, perjalanan yang diperbolehkan. Jadi kalau perjalanan yang maksiat, perjalanan yang diharamkan, umpamanya mau kemana, ke sana, ke Jawa Timur, ngapain, ambil di mobil ini, umpamanya gitu ya, atau melakukan maksiat lain tidak boleh. Pokoknya kalau yang haram tidak boleh dia mengqasar. Kemudian kalau safari bidaradin sahih, dan tujuan perjalanannya adalah perjalanan yang jelas tujuannya, yakni kalau seandainya dia mau datang mau silaturahmi itu berarti tujuan jelas. Tapi kalau tujuan yang dibenarkan, tapi kalau seandainya cuma sekedar rekreasi kan nggak diperkenankan dia mau kemana, mau ke satu tempat, tapi tujuannya buat lihat-lihat aja. Itu mau kemana? Karena mau ke Turki, mau lihat-lihat daerah sana gitu, mau lihat gunung, mau lihat ini gitu. Dari gunung juga ada di sini. Ya, jadi nggak perlu. Kalau yang dia sekedar piknik, lihat-lihat pemandangan, tidak diperkenankan dia untuk sholat qasar. Gitu, nggak boleh. Termasuk umpamanya gini, saya mau kemana? Mau ke masjid baru, ya di Jawa Barat, dibayangin ke sono, udah mau ngapain? Mau ngeliat-liat doang, mau foto-foto selfie. Niatnya bukan niat beres itu, ya bukan buat ibadah. Lagi juga asal berlihar perjalanan yang sangat, artinya perjalanan jauh itu. Kalau untuk ke masjid tidak diperkenankan kecuali ketiga masjid. Ke masjid nih, ya umpamanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Sebab ini punya nilai. Kalau kita ke sana, katakan ke daerah lain ya, ke Malaysia, kayak ke Singapura, kayak ke tempat lain, ini sama aja fadilahnya. Artinya apa? Sholat di sini dengan sholat di sana pahalanya sama. Itu. Tapi kalau Masjidil Haram kan lain. Masjidil Haram bisa 1000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 500 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 250 kali lipat. Ya, tapi bukan berarti kita umroh ke sana, berangkat ke Masjidil Haram, sholat 1000 rakaat, berarti kan 1 rakaat 1000 rakaat, 2 rakaat 2000 rakaat. Di sono sholat udah 100 rakaat, pulang ke sini kagak sholat lagi. Apa belum banyak di sono? Ya, bukan berarti begitu kan? Kita hanya fadilahnya aja, keutamaannya. Gitu. Jadi sampai 1000 kali lipat. Tapi kalau kita ke tempat lain sama aja. Apalagi ke masjid tujuannya bukan ibadah, bukan niat etika, ya dan lain sebagainya, hanya sekedar buat apa? Selfie. Yang penting masuklah ke Instagram gitu. Nah ini kayak gini nggak diperkenankan dia untuk melakukan sholat qasar. Kemudian qaulu safarihi marhalatain, perjalanannya mesti minimal 2 marhalah, kurang lebih 16 farsakh atau 82 km. Kemana kira-kira? 82 lumayan ya. Kalau ke Solo udah
200-an ya, udah 200-an, 200 km. Jadi kita kalau mau pulang kampung katakan ke Pekalongan udah bisa nih. Tapi hitungnya bukan dari rumah kita, tapi dari batas kota kita. Kota kita tinggal di mana, batasnya apa, nah dari batas itu hitungnya. Gitu, 82 km. Bahkan kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu kalau sudah 123 km lebih, ya katakan 200 km perjalanan, maka wajib mengqashar. Mazhab Hanafi wajib mengqashar. Maka dalam mazhab Syafi'i lebih afdal kita mengambil rukhsah dengan cara mengqashar sholat. Kalau sudah melebihi 123 km itu lebih afdal diqashar. Bukan Islam diblok, bukan. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, wah ini Islam diblok. Islam itu harus ikut kepada sumber aslinya. Lah susah, kita yang ngopi emang bisa langsung dari termos. Ada orang ngopi langsung dari termos, kagak dituang dulu ke gelas, bener gak? Yang ngopi dituang dulu ke gelas, dikasih sendoknya, dipakai kopinya diseduh. Gak ada orang dari sumbernya terus langsung dari termos atau air mendidih, dituang kopi langsung dari panci diminum. Ada. Jadi kita ambilnya dari sumber, tetapi yang udah tinggal dipakai gitu. Kalau kita langsung dari sumber, kewalahan kita nggak bisa. Makanya kata Syekh bin Wahab Syarani, yajibu ala al-wali ayyudkhala ala ahadi minal madhahibil arba'ah. Wajib buat orang awam masuk ke dalam salah satu dari 4 mazhab. Imma Hanafi, imma Maliki, imma Syafi'i, imma Hambali. Silakan mau masuk ke mazhab Hanafi, ke mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali. Kenapa? Likulli minal mazhabi bil arba'ah liwa'ah. Karena setiap mereka nanti punya bendera. Nanti ketika masuk surga, kata pendiri mazhab, aina muqallidi udkhulul jannata ma'i, mana yang ikut mazhab saya, no, masuk surga bareng-bareng gitu. Jadi masuk surga kan kita bareng-bareng, nggak ada sendirian. Kalau kita masuk satu periksanya lama. Ya, kalau umpamanya kita katakan tur ke mana, Nusa Jojo, Keragunan dah, tur Keragunan. Kita kalau ikut sama panitia nggak ditanya tiket kita, benar nggak? Dihitung doang, dihitung jalan aja jalan. Ntar yang tiket ngurusin itu siapa? Panitia kan. Kita mah masuk aja, beres. Itu enaknya rombongan. Gitu. Tapi kalau sendiri lah kita ditanya tiketnya mana Pak? Udah beli belum? Ini segala macam. Jadi banyak pertanyaan. Tapi kalau ikut rombongan enak, tinggal masuk doang. Ya timun aja kalau kita beli satu peti yang musuh kadang ikut. Ya, jadi artinya apa? Untungnya dalam bermazhab kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i sunnah dia atau lebih afdal dia mengambil rukhsah kalau perjalanan lebih 123 km. Dalam mazhab Hanafi malah justru wajib dia mengqashar. Karena memang capek, jalan Rasul capek. Enggak jalan jauh aja capek, kita udah rebahan aja. Iya, itu enggak jalan jauh kan. Tapi hitungnya kayak jauh, ya. Jadi nggak apa-apa. Ketika kita lagi Ramadan puasa, ketika perjalanan jauh, boleh kita nggak berpuasa, boleh kita buka kan? Kalau perjalanan jauh, ketika kita nggak kuat, kita mau pulang kampung, katakan ke mana? Ke Solo lah, pulang kampung ke Solo, itu boleh kita ambil rukhsah. Cuma dengan catatan, udah sampai di batas luar kota sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Katakan jam 4 kita udah sampai lewatin Cikampek, katakan udah lewat Cikampek kita jam 4 tuh, ya belum subuh, boleh kita lihat, ya Allah saya ambil rukhsah untuk tidak puasa, atau saya ambil keringanan untuk tidak berpuasa, boleh musafir. Yang penting niat, gitu, niat untuk ambil keringanan, tapi nanti dikodok puasanya, boleh. Makanya kalau orang puasa enak karena capek dia, jadi boleh ada keringanan. Gak apa-apa, ngaji yang tidur juga gak apa-apa. Ya, gak apa-apa.
yang penting hadir gitu. Mudah-mudahan kita juga pahala. Kemudian muzawazatul balad, sudah melampaui batas negerinya. Ya, sudah melampaui batas negeri maka diperbolehkan. Kalau Jakarta Timur kan di sini ada tanda patung Garuda. Ya, patung Garuda di mau ke HI itu, nah itu berarti kan batasnya Jakarta Timur di sini. Kalau sebelah sana kurang lebih di Cibubur. Kemudian al-ilmu bijawazil qasri syar'an. Dia mengetahui bolehnya mengqasar secara syar'i. Boleh kasih zuhur dikosor? Oh boleh, karena udah perjalanan jauh. Dia tahu itu boleh dia mengqasar. Kalau enggak, jadi kalau sholat qasar itu bukan menjamak, beda ya. Ada jamak, ada qasar. Boleh juga jamak dan qasar sekalian. Dijamak juga, diqasar juga. Tapi boleh hanya mengqasar saja, gitu. Zuhur di waktu zuhur, tapi hanya 2 rakaat, gitu. Nah, kemudian masuk kepada syarat berikutnya itu niat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi pas takbir itu Allahnya katakan salat zuhur, sholli fardhu zuhri qasran. Ada kalimat qasar. Kalau enggak niat qasar saat takbiratul ihram enggak sah. Enggak boleh dia mengqasar. Jadi syaratnya pas takbiratul ihram. Kalau sholat jamaah gimana? Kalau sholat jamaah tergantung jamaah takbir atau jamaah takhir. Kalau jamaah takhir nggak perlu niat pas lagi sholat. Jamaah takhir nggak perlu niat ketika lagi sholat. Jamaah takhir cukup ketika ada waktu sholat pertama, belum habis nih waktu sholat pertama, dia niat buat menjamak takhir. Udah cukup. Contoh gini, zuhur katakan jam 3, kan asar jam 3:04. Jam 3 kan berarti masih ada tuh 4 jam lagi untuk kerjaan sholat zuhur. Nah jam 3 dia bilang, waduh ini kita kayaknya kalau buat sampai ke sana nih, katakan ke Semarang, bisa-bisa jam 4 sore ini. Ya kita masih di sini jam 3. Jadi bagaimana? Ya udah kita jamak takhir aja. Langsung dia niat dah. Dia niat, boleh pakai bahasa Indonesia maunya, saya niat mentakhirkan sholat zuhur kepada asar untuk menjamak fardu karena di dalam hati, dalam bahasa Indonesia gak apa-apa gitu. Dan nanti begitu sampai tujuan, ketika dia sampai katakan Semarang jam 4:30, udah dia sholat zuhur dan sholat asar seperti biasa niatnya gitu. Jadi gak pakai ada lagi niat-niat menjamak. Jadi niat menjamaknya ketika lagi dalam perjalanan waktu yang cukup buat sholat yang pertama gitu. Tapi umpamanya jam 3 asar, jam 3 kurang 1 menit baru niat, agak boleh ya, nggak boleh. Nah, cuma menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Qomli ini ada sedikit perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Cuma lebih utama nggak boleh. Jadi ambil waktu yang lebih luas, ya lebih luas, kurang lebih 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Jadi sampai di sini ya, mudah-mudahan manfaat dan kita bisa istirahat sejenak. Wallahu a'lam bishawab.